Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Agustin dengan NIM 241252391. Di sini saya akan menjelaskan tentang lipid atau lemak. Definisi lipid yaitu merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan. Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid sendiri itu bersifat nonpolar atau hidrofolik yang dimana dia merupakan penyusun utama lipida adalah trigliserida yaitu ester, gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Fungsi lipid sendiri yaitu yang pertama sebagai penyusun struktur membran sel, yang kedua sebagai cadangan energi, penyimpanan makanan, dan transport. Yang ketiga sebagai hormon dan vitamin. Yang keempat untuk pelindung komponen dinding sel. Klasifikasi dari lipid. Klasifikasi lipid itu ada 3. Yang pertama itu ada lipid sederhana, contohnya ada lemak, merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua ada minyak atau oil, adalah lemak dalam keadaan cair. Yang ketiga ada wax atau malam, merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Yang kedua ada lipid kompleks, merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Yang ketiga ada lipid prekursor dan derivat, contohnya itu asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Komponen lipid sendiri itu ada 2, yaitu lipid kompleks dan lipid sederhana. Untuk yang lipid kompleks itu ada triacylglycerol, ada fosfolipida, sphingolipida, dan lilin. Sedangkan lipid sederhana yaitu steroida dan terpena. Komponen lipid berdasarkan sifat polaritasnya. Yang pertama itu ada polar. Yang golongan polar itu ada fosfolipid, glikolipis, proteolipid. Sedangkan golongan nonpolar yaitu ada alkana dan alkena, lemak alkohol, lilin, sterol, tokoferol, dan trigliserida. Untuk struktur lipid sendiri itu ada gliserin. Gliserin itu adalah senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil yaitu OH. Ketiga gugus karboksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Dari ikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya dapat dihasilkan juga jenis lemak yang beragam. Seperti ini untuk struktur molekul gliserinnya, yaitu terdiri dari CHOH, H2COH. Monogliserida, digliserida. Monogliserida dan digliserida juga disebut sebagai monodigliserol dan diasilgliserol, yang dimana merupakan kelompok gliserida yang dibentuk dari hasil reaksi antara gliserol dan asam lemak. Merupakan istilah untuk monogliserida, yaitu merupakan istilah untuk gliserida di mana suatu molekul gliserol telah membentuk satu ikatan ester dengan satu molekul asid lemak. Monogliserida digliserida. Dalam monogliserida, satu dari gugus hidroksil pada gliserol disubstitusi dengan asam lemak. Sedangkan dalam digliserida terdapat 2 gugus hidroksil yang disubstitusi dengan asam lemak. Reaksi pembentukan monogliserida dan digliserida dapat dengan cara reaksi atau interaksi, interesterifikasi atau gliserolisis. Seperti ini jika dilihat
reaksi pembentukan monogliserida dan digliserida melalui mekanisme reaksi esterifikasi dan interesterifikasi. Seperti ini. Untuk esterifikasi bisa dilihat H2COH, HC, OH, H2C, OH. Bisa dilihat esterifikasi dan interifikasi seperti ini untuk strukturnya. Kita lanjut saja. Untuk trigliserida yaitu minyak dan lemak yang diperoleh dari berbagai sumber, mempunyai sifat fisikokimia yang berbeda satu sama lain karena perbedaan jumlah dan jenis ester yang terdapat di dalamnya. Untuk strukturnya itu bukan struktur, untuk reaksi pembentukan lemak sederhana trigliserida itu seperti ini, bisa dilihat yaitu H2COH, HCOH, H2COH ditambah dengan asam lemak yaitu C rangkap O dan OH. Setelah itu mereka disubstitusi menjadi trigliserida dan juga air. Untuk struktur kimia asam lemak sendiri yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh tunggal. Untuk asam lemak jenuh sendiri seperti ini, H2C, CH2 dan C rangkap O, OH. Untuk asam lemak tidak jenuh bisa dilihat seperti ini. Untuk strukturnya itu lebih panjang yang asam lemak tidak jenuh. Untuk metode ujinya itu ada uji kelarutan lipid. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat. Lipid terdapat berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Seperti ini uji kelarutan lemak. Bisa dilihat 3R COOH ditambah H2COOH. Ini ada uji kelarutan lemak. Setelah itu disubstitusi menjadi H2COOR menjadi H2COOR sama ditambah dengan 3 H2O atau air. Uji acrolein. Uji kualitatif lipid lainnya adalah uji acrolein. Uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak yang menghasilkan aldehid akrilat atau acrolein. Uji acrolein itu digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak, yang dimana ketika lemak itu dipanaskan, setelah itu ditambahkan dengan agen pendehidrasi yaitu KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terhidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai acrolein yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Seperti ini untuk uji acrolein. Ini ada strukturnya atau reaksi terbentuknya uji acrolein. Uji pembentukan emulsi. Uji pembentukan emulsi. Emulsi adalah dispersi atau suspensi metastabil suatu cairan dalam cairan lain, di mana keduanya tidak saling melarutkan. Agar terbentuk emulsi yang stabil, diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier atau emulsifying agent yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Bahan emulsifier dapat berupa protein, gom, sabun, atau garam empedu. Daya kerja dari emulsifier ini terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik pada minyak ataupun air. Uji pembentukan emulsi itu bisa dilihat
seperti ini, mulai dari disiapkan alat dan bahan, disiapkan tabung reaksi, dimasukkan minyak bekas, dan juga dimasukkan minyak baru. Setelah itu ditambahkan dengan NaCO. Setelah tabung reaksi terisi minyak bekas dan minyak baru, ditambahkan 2 tetes larutan sabun ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dihomogenkan, amati perubahan warna yang terjadi. Untuk pengamatan yang terjadi bisa dilihat pada tabel sampel dan larutan uji. Setelah itu menentukan hasilnya, bisa dilihat seperti apa perubahan warna yang terjadi. Uji pembentukan emulsi. Uji ketiga yaitu pembentukan emulsi yang dimana menggunakan minyak bekas dan baru serta sabun dan NaCO yang dimana minyak kelapa baru yang dicampurkan dengan larutan NaCO tidak terbentuk emulsi. Seharusnya minyak kelapa yang ditambahkan NaCO akan membentuk emulsi. Tidak terbentuknya emulsi ini karena terdapat air pada campuran tersebut. Pada sabun yang dicampurkan dengan minyak baru dan minyak bekas, setelah itu dicampurkan dengan sabun dan minyak kelapa bekas yang dicampurkan dengan NaCO menghasilkan emulsi. Uji ketengikan. Uji kualitatif lipid yaitu ada uji ketengikan. Dalam uji ini diidentifikasi lipid mana yang sudah tengik dengan yang belum tengik, yang disebabkan oleh oksidasi dari lipid itu sendiri. Untuk cara ujinya yaitu dicampurkan dengan HCl, kemudian disaring dengan kertas saring. Setelah itu dicelupkan ke larutan fluoroglisinol. Fluoroglucinol ini berfungsi sebagai penampak bercak. Setelah itu kertas digantungkan di dalam Erlenmeyer yang berisi minyak yang diuji. Setelah itu masukkan serbuk CaCO3 ke dalam Erlenmeyer dan segera ditutup. HCl yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogennya yang dapat memecah unsur lemak sehingga terbentuk lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan peroksida. Untuk uji ketengikan sendiri itu ada 2 rumus kimianya. Yang pertama ada asam lemak terikat pada posisi alfa dalam trigliserida, yaitu trigliserida seperti ini. Yang kedua ada oksidasi asam lemak yang terikat pada posisi alfa dan digliserida, yang dimana digliserida ini dioksidasi pada asam lemak. Setelah itu mereka terikat pada posisi alfa dalam digliserida. Yang pertama juga sama, mereka dioksidasi yang pada akhirnya terikat pada posisi alfa dalam trigliserida. Uji Salkowski kolesterol merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol, yang dimana untuk menguji keberadaan kolesterol yaitu dengan cara dilarutkan dengan kloroform anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat ini berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluorescence hijau. Untuk uji Salkowski kolesterolnya itu bisa dilihat untuk struktur kolesterol sendiri itu seperti ini. Mereka mengalami substitusi, yang dimana ini,
asam lemak sendiri itu akhirnya disubstitusi menjadi ini. Uji Salkowski kolesterol itu untuk cara ujinya bisa dilihat pada slide ini. Intinya untuk cara ujinya itu larutkan kolesterol dan sampel dengan sampel di dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 pekat. Setelah itu dikocok. Setelah dikocok itu baru amati warna yang terbentuk. Jika dia terdapat warna hijau, berarti terdapat kolesterol di dalam tabung reaksi yang kita uji. Larutan standar berubah menjadi warna merah darah di bagian atas dan kuning kecoklatan di bagian bawah. Hal ini menunjukkan sampel tidak mengandung kolesterol. Sampel minyak, jika terjadi perubahan warna coklat muda di bagian atas, di bagian tengah terdapat coklat tua, menunjukkan sampel minyak mengandung kolesterol. Uji Lieberman-Buchardt. Uji ini merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip ini mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam kolesterol dan kloroform dari percobaan Salkowski. Setelah itu, asam sulfat pekat ditambahkan, tabung dikocok perlahan dan dibiarkan beberapa menit. Mekanisme ini terjadi dalam uji ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air berpindah dari gugus C3 kolesterol. Kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 3,5-kolestediena. Produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung kromofor yang menghasilkan warna hijau. Warna hijau ini menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru ungu dan akhirnya menjadi hijau tua. Untuk uji Lieberman-Buchardt sendiri bisa dilihat untuk cara ujinya seperti ini. Untuk kesimpulan dari materi lipid itu adalah biomolekul nonpolar yang berfungsi penting sebagai penyusun membran sel, cadangan energi, pelindung organ, serta prekursor hormon dan vitamin, yang artinya lipid itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lipid itu merupakan sumber energi yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas, yang dia itu bersumber dari segala bentuk macam makanan dan juga minuman. Lipid terbagi menjadi lipid sederhana atau lemak sederhana dan lipid kompleks yang terdiri dari gliserol dan asam lemak yang dapat membentuk mono, di, dan trigliserida. Berbagai uji seperti uji kelarutan, uji akrolein, uji emulsi, uji ketengikan, serta uji Salkowski dan Lieberman-Buchardt digunakan untuk mengidentifikasi sifat fisikokimia lipid dan mendeteksi keberadaan kolesterol. Secara keseluruhan, lipid itu berperan besar dalam fungsi biologis dan dapat dianalisis melalui reaksi spesifikasi di laboratorium. Jadi, tanpa adanya lemak dalam tubuh kita, itu kita akan sangat kekurangan, seperti kita bisa lemas ataupun sakit. Maka dari itu, lemak itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk daftar pustakanya, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.